Gemes yuk, gemar menggambar saham bersama Pak Guru. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, maju ke saham teman-teman, friend. Nah, ini iya ya kalau ini ya sahamnya. Nah, ini teman-teman sekali lagi big picture ya, big picture seperti ini. Terus saya pernah sampaikan ya, kalau untuk baby bull ya, baby bull itu jarang sekali bisa mencapai Fibonacci retracement 382. Ya, biasanya itu 238 ya. 236. Sorry. Ini ya. Benar ya. Ternyata di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau tahan dan trading, teman-teman pada saat prior uptrend di sini, teman-teman bisa lihat level Fibonacci ini ya, 236 atau 382. Ya. Oke ya. Nah, terus kita lihat lagi nih yang ini. Sorry, ini kurang turun. Nah, berarti dia koreksinya sudah mencapai sekitaran Fibonacci retracement 786 ya. Nah, dia dikasih bonus ya. Seperti itu. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau kita lihat tadi kan kalau dibikin channel seperti apa gitu ya. Nah, ini kan channelnya ini kan sudah mulai, ini kan istilahnya higher low ya dibandingkan ini ya, higher low. Nah, kalau mau bikin channel juga bisa. Teman-teman bisa bikin channel seperti ini. Bisa ini gitu ya. Nah, kemudian kalau saya biasanya untuk identifikasi baby bull itu pakai base channel ya. Base channel itu channel yang dibentuk dari apa ya, misalnya dia harga bawah ya, seperti ini ya. Ini ketebalan. Nah, oke. Jadi dia sudah melewati base channel ini ya. Nah, oke. Jadi teman-teman yang pegang friend boleh berharap nih ya, boleh berharap friend ini akan uptrend gitu ya, akan lanjut naik. Boleh berharap loh ya, boleh. Kalau nggak boleh, orang gratis maksud nggak boleh gitu ya. Boleh dong. Nah, terus kalau yang simple untuk resistnya ya ini ya. Itu ya. Karena ini saya biasanya gini sih ya, kalau untuk resist itu saya based on-nya seperti Elliott Wave ya. Jadi tapi ini simple aja sih. Ini. Nah, jadi kalau sorry. Nah, jadi di sini nih resistnya sebenarnya. Ya ini yang umum sih ya. Pendekatan yang manapun ini biasa sudah umum ini resistnya di sini. Seperti itu. Nah, kalau mau pakai apa Fibonacci extension bisa dari sini sih, karena ini kan gini ya. Nah, seperti itu. Jadi saya mungkin boleh berharap gini ya, bantu-bantu ya. Jadi sekarang running wave 3 of 3 ya. Jadi ini istilahnya wave yang paling mendagingkan gitu ya. Nah, benar nggak? Nah, kita lihat aja nanti apakah dia bisa sampai seperti di sini 261 262 atau di sini gitu ya, di 4,24 gitu.
Karena ini wave, kalau benar ini wave 3 of 3, itu wave yang paling kuat, gitu ya. Wave yang paling kuat. Nah, kemudian lihat big picture-nya ya, teman-teman. Ini bukan big picture, tapi small picture aja dulu. Nah, ini ya. Kalau ini lancar semua, entah ini nanti sampai di sini, jadi ini resistnya di sini ya. Di sini. Dah, kalau dia breakout, teman-teman bisa pakai proyeksinya di sini. Pokoknya garis hijau ini paling seneng ya, yang tunggu-tunggu pokoknya hijau. Nah, kalau dari ini kan proyeksinya seperti ini, berarti otomatis dia akan breakout base channel yang ini ya, yang hijau yang tebel ini. Nanti artinya itu berarti dia memulai uptrend yang lebih gede. Nah, untuk targetnya, ini proyeksinya ini ya, proyeksinya ini, teman-teman atau teman-teman bisa kayak ini. Fibonacci extension. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mau dilihatin yang 424 tuh. Ya, ini halo-halo dikit lah ya. Yang nggak tahu nanti market akan seperti apa, nggak tahu juga. Tapi setidaknya teman-teman punya gambaran ya. Nanti sebenarnya kan kita tidak memprediksi ya, tapi kita mengantisipasi gitu karena kita nggak tahu gitu. Ya, cuman yang jelas Jadi kan volumenya banyak yang di prior uptrend-nya itu banyak yang di atas, maksudnya yang di atas histogram itu banyak gitu. Berarti kan bagus ya, bukan di bawah aja gitu ya. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti bisa dilihat seperti itu dan kita lihat aja ke depan seperti apa. Tapi Ya. posisi saat ini berarti trend ini cukup menarik ya, Pak Guru ya? Kalau melihat ini ya, dia breakout base channel, ini, ya. Sebenarnya ini saya tuh baru lihat kemarin ya. Saya kan kemarin atau berapa hari yang lalu bilang, pinginnya sih itu breakout-nya itu 2 minggu lagi. Itu karena apa? Karena dia ini ada base kecil nih sebenarnya di sini. Cuman belum 6 minggu gitu ya? Nah, itu 5 minggu. Jadi pengennya nanti breakout-nya itu 2 minggu lagi. Cuman ini kan dia sudah break sekarang, berarti base-nya itu mungkin nggak kuat gitu. Maksudnya bukan base yang menurut O'Neill ya. Cuman kalau dilihat dari kacamata yang lain, dari view yang lain, bukan base ya, dia sudah breakout base channel nih. Istilahnya bukan basing ya, tapi dia channel yang dasar gitu. Jadi primary uptrend. Jadi kalau kan kadang suka ada gini ya. Jadi kalau secondary ini primary, kemudian ada nanti kalau udah jadi naik lagi, kemudian pullback, nanti ini primary ya. Lebih tegak lagi ya Pak Guru. Secondary ya. Nah itu. Jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman semoga bisa ada gambaran yang punya friend atau yang lagi pengen gitu ya, pengen mencari friend ya. Ini istilahnya pandangan ya. Untuk entry point-nya nanti silakan disesuaikan dengan resiko masing-masing ya. Ya mau HK ya jempol masing-masing ya, enggak juga jempol masing-masing. Dan ini resistnya di sini ya. Oke. Dan tadi saya sudah sampaikan gambarannya untuk target berdasarkan Fibonacci, kemudian kalau sudah tercapai kita lihat small picture-nya yang berikutnya, dan ternyata ada pola cup ya kalau lancar, entah itu nanti pola cup atau cup and handle, nanti kita lihat proyeksinya yang hijau ini atau pakai Fibonacci extension, nah di sini. Jadi gambar ini cuma 1% ya, 99% itu keberuntungan, gitu ya. Oke. Gimana? Ada yang bertanya? Saya nggak terlalu cepat kan ya? Nggak, aman-aman. Jelas kok. Oke. Bisa ngikutin. Lanjut. Lanjut ya. Sama apa mana ini? Oh, ini.
Apa tadi? Tanah warisan ya? Tanah warisan. Ya, Tanah sengketa, Pak Guru. Oh, tanah sengketa. Waduh, tanah sengketa. Waduh, lupa saya hapus. Nah, oke, nah, tunggu ya. Ini kok saya hapus. Oke, tanah sengketa. Udah deh, nggak usah dilihatin atasnya ya. Nah, kita lihat ini aja. Oke, karena ini lower low, ya ini lower low. Ini sebenarnya kalau yang tadi kan saya pakainya garpu ya, garpu. Ini garpunya ajaib ya, pinter ya si Andrew ini. Cocok banget, Pak Guru. Langsung atasnya pas. Nah ini, atau bisa juga biasanya kebanyakan tuh pakai ini ya, istilahnya ini fibo retracement tapi bukan yang tradisional gitu, bukan yang biasa, tapi pakai ini ya fibo retracement bisa. Nah ini nangkepnya di 162 ya, bisa dual digit juga bisa gitu, atau pakai garpu, silakan aja mana yang pakai ini. Cuman ini nggak serta-merta pasti ke atas gitu ya, pasti mentok ini enggak. Kalau tadi kan contohnya SMA tadi kan kalau pakai garpu kan di midline ini merah ya, midline, ya. seperti itu. Tapi sebenarnya kalau bisa nangkep di bawah ini sebenarnya bisa. Ya kalau mau nangkep di bawah, ya ini sebenarnya ada pendekatan yang lain sih. Itu pendekatan candle ya. Teman-teman nanti bisa lihat ini ya, bisa lihat nih, bisa lihat formasi-formasi candle. Saya sih nggak hafal, cuman lihat aja. Misalkan formasi 3 candle, candle yang ketiga itu breakout highest entah itu di 1 atau 2, ya itu berarti udah potensi untuk naik ke atas seperti itu ya. Oke. Nah, Pak Guru, ini tanya Pak Guru. Dengan garpu seperti ini, kalau dia bisa sampai tutup di atas midline garpu ini, berarti apakah chance untuk naik lagi lebih besar atau bagaimana? Ini sih ya, saya sebenarnya tidak terlalu mendalami, terus terang saya tidak terlalu mendalami garpu ini ya, karena ini kan midline study ya, jadi sebenarnya saya tidak terlalu mendalami, jadi saya tidak bisa menjawab gitu ya. Cuman yang saya sarankan, kalau teman-teman bisa mendapatkan harga di bawah, ya, kemudian sudah sampai di mentok, itu pasti suatu saat akan koreksi gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Trading di sini itu sulit sekali gitu. Kalau ada yang bisa cuan banyak sini hebat gitu. Saya nggak bisa. Gitu ya. Dan ini kalau mau cari pendekatan kapan itu jual ya, itu ya bisa pakai garpu atau bisa pakai fibo tadi retracement atau bisa pakai supply demand apa saja bisa gitu ya. Kebetulan saya perkenalkan pakai garpu seperti ini. Nah, kalau chance untuk naik lagi, itu ya ada saja gitu. Hanya saja, ini kan naik ya, prior uptrend. Ini suatu saat akan turun gitu, dan ini memang turun gitu. Dan kalau dia naik lagi seperti ini, overshoot gitu ya, ini aja sih, bikin ini aja. Ini, apa ya istilahnya, cara goblok-goblokannya gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak ada di buku sih, cuman saya belum pernah lihat bukunya sih ya, ada nggak, cuman ya ini goblok-goblokan aja. Nah, bisa pakai lebar yang sama gitu ya, siapa tahu dia bisa naik ke atas gitu ya. Oh, di sini gitu. Seperti itu. Cuman yang jelas dia period uptrend, kemudian pasti suatu saat akan koreksi. Seperti itu ya. Oke. Itu poin pertama untuk tanah warisan, tanah sengketa. Kemudian kita lihat strukturnya ya, teman-teman ya. Kita lihat strukturnya. Coba teman-teman lihat nih. Bagus kan ya? Prior uptrend-nya lihat tuh volumenya. Tinggi ya, cenderung meningkat seperti itu. Kemudian pas dia basing, ini kan dia baru basing nih ya. Dia baru
basing. Nah ini lihat, ini yang hijau ini yang di atas itu lebih banyak daripada yang merah yang di atas. Merahnya 0, hijaunya 2. Jadi sejauh ini bagus. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lihat kedalaman koreksinya. Itu. Kok ya pas gitu ya. Ini yang jago-jago serok ini pasti udah masuk nih. Yang mau spekulasi buy ya gitu di sini. Jadi ini pas banget di Ibu sini sama garis yang di sini ya, garis yang kedua dari bawah, seperti itu. Kemudian dia udah 2 kali tes midline. Nah kalau tesnya lulus, ya kemungkinannya akan lanjut ya, maksudnya potensi lanjut itu lumayan. Nah kemudian kita lihat lagi, kalau teman-teman udah dapat di sini, kemudian teman-teman entah nunggu dia break midline sambil nunggu ini ya teman-teman ya. Nunggu di sini ya. Base ya. Entah ini nanti bentuknya akan kayak apa. Bisa cup, bisa nanti double bottom, thread gitu ya. Apa saja, atau cup with handle apa saja gitu. Nah, kalau teman-teman nanti mau jual di sini, ya enggak apa-apa gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ini struktur yang bagus jauh ini nggak ada jaminan dia akan naik terus ya seperti itu. Tapi kalau dia benar-benar bisa lewati sini ya, lewati sini, nah itu dia berpotensi untuk sekali lagi kita lihat lagi ya, pakai ini yang pertama. Sorry, yang pertama bukan ini, Ding. Ini ya. Selalu ini ya. Kedalaman cup. Proyeksi ini tidak 100% pasti ke sana ya. Kurang lebih lah. Bisa diskon. Maksudnya diskon itu kurang dari itu, atau malah lebih ya. Nah, ini sekali lagi kita lihat pakai Fibonacci extension nanti kalau dia memang naik. Dan sekali lagi untuk konfirmasi misalkan baby bull-nya ya kita bikin channel lagi gitu. Jadi hari ini saya mungkin lebih banyak sampaikan channel sama Fibonacci ya. Jadi nggak pakai indikator macam-macam ya. Jadi itu yang simpel menurut saya, dan menurut saya itu cukup sih ya daripada banyak indikator tapi mumet gitu ya. Tapi lebih banyak, maksudnya ya ini simpel aja, nanti teman-teman bisa coba pelajari kira-kira gimana ya kalau cuma pakai channel kemudian pakai Fibonacci gitu. Itu tools ya, bukan indikator ya. Kira seperti apa gitu ya Pak D ya untuk tanah warisan Ya. tanah Lanjut. Oke lanjut. Tenang aja, ini waktunya lama jadi saya juga lagi nggak ada apa-apa ya. Nggak ada kerjaan kantor. Oke. Kemudian tadi SCMA udah, FAN udah, kemudian LAN udah. Nah ini sahamnya katanya Pak LKH ini, BMTR ya. Nah, BMTR. Sama ya, selalu dilihat big picture-nya seperti apa. Ya. Tapi ya kalau kayak gini mumet ya, big picture-nya puyeng sendiri ya. Nah, tapi ini bisa dilihat ini ya, oh ini udah diskon bener-bener nih. Jadi sekali lagi kita pakai Fibonacci ya. Nah, udah lewat, udah hampir 100% ya. Tapi belum bikin new low ya. All time low itu belum bikin. Nah, sekarang sebenarnya yang menarik di BMTR itu ini ya. Kira-kira apa ya? Yang menarik di BMTR apa kira-kira? Sebentar Pak Guru, ini sekalian ada yang nyelip nanya.
Beberapa teman-teman itu masih kadang-kadang masih bingung kapan pakai retracement, Gimana? kapan pakai extension. Dan kalau dua-duanya bisa dipakai, mana akurasi yang lebih pas gitu. Ini ada pertanyaan gitu. Oke. Oke, ini kalau menurut saya, ini karena saya itu juga seperti yang tadi saya sampaikan, istilahnya ya nyoba-nyoba lah, belajar-belajar Elliott Wave ya. Jadi kegunaannya kan beda gitu kan, extension sama retracement ya. Kalau extension itu berarti untuk mengetahui proyeksi kenaikan. Kalau retracement itu untuk mencari kemungkinan dia akan pullback di mana, jadi rebound di mana ya. Jadi misalkan nih naik seperti ini ya. Ini saya hapus dulu aja. Seperti ini. Ya ini saham naik, kemudian kalau mau pas dia turun ya, ini bagaimanapun akan turun ya. Nah, untuk mencari kemungkinan atau proyeksi penurunan sampai di mana, kita pakai Fibonacci retracement. Ya. Seperti ini ya. Jadi yang biasa itu mencarinya di sini sebenarnya ya. 618 seperti itu, golden ratio seperti itu. Jadi harapannya mungkin akan saham turun di sini, misalkan gitu ya. Nah kemudian kalau dia pullback, basing kemudian naik lagi, harapannya kan dia akan jebol sini ya, jebol sini. Nah pada saat jebol sini itu kita pakai Fibonacci extension itu. Nah sebenarnya minimal itu targetnya Fibonacci 100 ya, atau 1 minimal ya. Tapi kalau itu dikasih bonus ya boleh berharap Fibonacci extension 1,62, kira-kira seperti itu ya. Tapi ada juga pendekatan yang non tradisional ya. Kalau tadi kan bisa dibilang tradisional ya, tapi ada pendekatan yang non tradisional. Jadi Fibonacci retracement tapi buat mencari proyeksi kenaikan ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi mana yang paling akurat? Terus terang saya tidak mempelajari ya. Nah, mungkin teman-teman bisa, saya nggak tahu apakah bisa baca bukunya Ibu Lindali atau bukunya Pak Satria Utomo, itu jagonya Fibonacci itu kalau menurut saya. Menambahkan Pak Guru. Jadi menambahkan nih. Menambahkan. Jadi kalau saya mungkin bisa kasih tips pada saat mengambil extension dan yang tadi yang non tradisional Fibo-nya itu, biasanya saya ambil titik-titik yang berpotongan gitu. Jadi kayak yang tadi contohnya Pak Guru itu di extension 1 dengan yang Fibo retracement non tradisional di 1,61 itu kan berpotongan. Oh ini atau di 261 dan 161. Nah, kadang-kadang itu yang saya jadiin apa sih namanya? Titik-titik yang lebih dipantau daripada yang tidak berpotongan. Wah ya ini bagus nih, Bu Ed nih. Wah terima kasih nih ya. Ini sebentar, ini saya pindah dulu biar kelihatan potongannya ya. Nah ini ya, betul ya. Oh ini udah keren ini, ada tambahan nih. Terima kasih Bu Ed ya. Tuh, dah. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ini ada tambahan dari Bu Ed yang sangat bagus. Jadi berarti sebenarnya bisa pakai yang mana saja ya. Jadi pakai titik perpotongannya seperti itu. Nah ini juga sama nih. Oke. Gitu. Jadi memperkaya poin terkait Fibonacci. Oke.
Ada lagi Bu Ed tambahannya? Cuma ini saya punya Pak Guru. Oh, tapi itu udah ini sih, udah pasti udah powerful ya ini ya. Jadi apa istilahnya sudah bisa, maksudnya identifikasinya itu udah keren banget nih. Terima kasih Bu Ed. Oke. Oke, nah sampai mana nih tadi? Oh, ini BMTR. Yang menarik dari BMTR Pak Guru apa menarik. gitu kayaknya. Nah, ini yang menarik tuh ini kalau menurut saya ya, mungkin teman-teman juga bisa tahu sih ya. Nah, ini konsolidasi berapa lama nih? Agustus 2020. Kemudian Agustus 2022 tahun ya. 2 tahun. Nah, jadi boleh berharap saham-saham yang konsolidasinya lama kayak gini itu bakal meledak ya. Seperti itu. Cuman sekarang pasti banyak yang takut nih ya lihat candle-nya kayak gini ya. Nah, candle-nya kayak gini pasti takut ya. Tapi yang jelas dia sudah breakout nih ya, udah breakout ini nih. Dari sini seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat channelnya, nah sayangnya dia belum bisa breakout ya, tapi nyundul aja gitu. Nah kalau lihat proyeksinya, sebenarnya di sini proyeksinya ya, kalau hitungan saya ya. Ini, kemudian kalau mau pakai Fibonacci extension, itu adanya di sini. Nah, seperti itu. Nah, kedepannya seperti apa? Ya saya nggak tahu ya. Ini candle-nya juga buruk ya. Tapi candle buruk ini perlu konfirmasi ya. Harus diingat candle sebelumnya, minggu sebelumnya, itu candle-nya bagus ya. Itu. Nah, candle-nya bagus. Nah, cuman ini jadi apa namanya ya? Inverted hammer ya, inverted hammer. Nah, cuman ini tebakan saya ya. Ini bisa jadi nanti mungkin ya dia akan ya entah itu basingnya seperti di sini atau mungkin nanti dia bikin base on base. Bentar ya, base on base itu bisa nggak dia? Oh, nggak bisa, dia udah lewat 20 nggak bisa. Jadi base yang baru. Atau nanti dia bisa bikin 3-tied week atau 4-tied week, apapun itu, ya kita lihat aja marketnya nanti akan seperti apa. Akan seperti apa. Seperti itu. Kalau yang sudah punya, ya silahkan sesuaikan dengan apa ya tujuan semula. Kalau mau dijual ya jual, belinya di mana, seperti itu. Nah, kalau saya sih ya, karena ini kemarin sebenarnya saya tertarik juga sih, cuma karena ini, nah ini kan seperti yang pernah saya sampaikan kalau saham apa namanya breakout base dan itu sudah lebih dari apa namanya 5%, itu saya nggak akan beli gitu. Nah ini sudah lewat dari 5% itu 17%. Ini polanya kalau saya lihatnya ini ya double bottom ya. Ya meskipun ya ini saya pakai cara cowboy sih ya. Jadi pakai cara cowboy. Bisa double bottom atau pola cup ya serah aja ya. Seperti itu. Jadi mungkin agak aneh seperti itu. Tapi yang jelas ini sudah basing dan sudah breakout. Seperti tinggal nanti akan gimana gitu ya. Seperti itu. Nah, cuman yang ini sih ya, yang belum ada tanda-tanda dia bisa breakout di channel ini belum bisa. Ya diturunin dulu ya. Kita ke depannya nggak tahu akan seperti apa, tapi patokannya buat saya ya ini base channel ini. Base channel ini sebagai baby bull-nya seperti itu.
Gitu ya. Lanjut ya. BMTR udah, LAN udah. Terus ini mungkin ini bisa jadi kuda hitam ya.